dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, "Kullu sulama minan nasi alaihi shadaqatun kullu yaumin tatlu fi syams." Bahwasanya wajib bagi setiap manusia untuk bersedekah atas nikmat sendi, setiap sendi yang ada pada tubuhnya, dan itu wajib baginya untuk mensedekahinya setiap hari. Setiap matahari terbit, ya, setiap hari dia harus bersedekah atas nikmat sendi tersebut. Di antaranya dengan ta'dilu bainas naini sedekah, engkau bersikap adil di antara dua orang, itu adalah sedekah. Wa tu'inu rajula fi dabbatihi fatahmilu 'alaiha. Engkau membantu seorang, kau angkat dia di atas tunggangannya, di atas kendaraannya, itu adalah sedekah. Au tarfa'u lahu 'alaihi mata'u sadaqah. Atau engkau mengangkatkan barang-barangnya di atas tunggangannya, di atas onta atau di atas himarnya, itu juga merupakan sedekah. Wal kalimatu thayyibatu sadaqah. Kalimat kata-kata yang baik, berbicara dengan orang, menghargainya, kata-kata yang baik adalah sedekah. Wa bi kulli khutwatin tamshiha ila salati sadaqah. Setiap langkah yang kau langkahkan menuju masjid untuk salat, pulang balik merupakan sedekah. Wa tumitul adha anit tariq, dan kau menghilangkan gangguan dari jalan merupakan sedekah, Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Para dokter yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang singkat ini menjelaskan tentang kewajiban untuk mensyukuri nikmat. Di antara nikmat yang sering kita lupakan adalah nikmat kesehatan, ya. Makanya Rasulullah SAW pernah bersabda, nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas. Dua nikmat yang sering manusia terpedaya pada dua nikmat tersebut. Dia lupa untuk mensyukurinya, dia lupa untuk menggunakannya pada perkara-perkara yang bermanfaat. Dua nikmat tersebut yang manusia sering terpedaya adalah as-sahhatu wal faragh, yaitu kesehatan dan waktu luang, ya. Dua-duanya adalah kenikmatan dan dua-duanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah pada hari kiamat kelak, ya. Di antara nikmat yang disinggung dalam hadis ini adalah nikmat kesehatan. Rasulullah SAW sedang berbicara tentang sendi, ya. Persendian, tentu para dokter lebih tahu, ya. Lebih tahu, bahkan sebagian riwayat disebutkan dalam hadis Buraidah, fil insani 360 mifsalan fa alaihi an yatasaddaq ala kulli mifsalin minhu bi sadaqah. Setiap manusia itu memiliki 360 mifsal sendi, ya, maka wajib baginya untuk bersedekah atas setiap sendinya. Setiap sendinya merupakan kenikmatan tersendiri. Demikian juga dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkata, khuliqa ibni Adam ala 60 wa 30 wa 300 mifsal. Ya, sungguhnya anak Adam diciptakan di atas 360 persendian. Sendi yaitu yang perantara di antara tulang-tulang, ya. Ini disebutkan ada 360 persendian, ya. Setiap itu ada nikmat tersendiri. Setiap sendi nikmat tersendiri. Bayangkan kalau satu sendi saja sakit di sini, enggak usah kena asam urat aja kena di sini atau kena di kaki, betapa sakitnya. Di jempol aja asam urat sudah setengah mati, ya. Sakitnya luar biasa, ya. Itu baru satu sendi yang kita rasakan, ya. Ya, tapi Allah Subhanahu wa taala tiap hari memberikan kenikmatan tersebut, ada pelumasnya tersendiri, gerakannya mudah, bisa kita gerakkan, bisa kita goyang-goyang kaki. Sendi ini banyak persendian, 360 persendian, persendian belakang semuanya. Satu saja, ya. Enggak bermasalah, sudah sakitnya luar biasa. Saya sering ketemu orang-orang yang terkena, ya, apa orang bilang saraf kejepit, ya. Bayangkan di persendiannya lagi bermasalah, ya. Luar biasa sakitnya, luar biasa, ya. Saya juga pernah merasakan sebagian hal tersebut, ya. Kesenggol atau sendi kita sakit, maka gerak sedikit sakit, goyang sedikit sakit, duduk enggak enak, luar biasa perasaan sakit tersebut, ya. Oleh karenanya kalau kita renungkan nikmat ini nikmat yang luar biasa. Ini nikmat semua ada pertanggungjawabannya. Allah berfirman, "Tsumma latus'aluna yauma idzin 'anin na'im." Sungguh kalian pada hari kiamat kelak benar-benar akan ditanya atas nikmat yang kalian rasakan. Maka pada malam hari ini kita sama-sama belajar untuk bersyukur atas nikmat-nikmat yang sering kita lupakan. Di antaranya nikmat kesehatan. Nikmat kesehatan. Dan Nabi menjelaskan wajib bagi kita untuk bersedekah atas setiap sendi. Berarti setiap hari kita ada 360 sendi yang harus kita syukuri. Karena kalau satu saja bermasalah, sakit, nggak enak. Sendi ini aja bermasalah, atau sendi di sini aja bermasalah, sudah nggak enak luar biasa. Tidur nggak nyaman, karena menjalar sakitnya ke seluruh tubuh. Kalau sudah satu saja nggak enak, ya. Apalagi 360 semua nyaman, bangun tidur semuanya nyaman. Ya, ada satu dua, ya udah itu ujian, ujian hidup kalau ada satu dua lagi sakit. Tapi kita bangun tidur, alhamdulillah semuanya sendi normal, itu nikmat. Dan wajib bagi kita mensyukuri setiap sendi dari 360 tersebut.
Dan itu berlaku bukan sekali saja. Kata Nabi SAW, kulla yaumin tatlu'u fi syams. Setiap hari harus kita syukuri. Setiap hari harus kita syukuri. Kita ini sudah merasakan persendian yang nyaman tersebut dengan pelumas yang Allah berikan secara alami. Sudah berapa hari kita rasakan kenikmatan ini. Terus sejak kita balik dari umur 15 tahun. Saya hitung lah ya. Biar saya tahu sudah berapa hari sudah saya syukuri atau belum. Allah musta'an ya. Mana kalkulator ini? Coba ya. Saya umur 15 sekarang 40 hampir 42 ya. 42 kalau Hijriah kurang 15 balik ya. Sama dengan 27 tahun kali 365. Sama dengan 9.855 hari. Sudah harus 9.055 hari seharusnya bersyukur setiap 360 sedih ya. Kali 360. Berapa? Wah, sudah 3.547.800 ya. Sendi yang harus saya syukuri. Ini gambaran bagi kita bahwasanya ternyata nikmat kesehatan ini nikmat yang luar biasa yang sering kita lupakan. Dan Allah menyebutkan nikmat-nikmat seperti ini banyak dalam Al-Qur'an, seperti misalnya firman Allah Subhanahu wa taala tentang penciptaan ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk terindah. Ini nikmat yang harus disyukuri. Manusia adalah makhluk terindah, lebih indah daripada makhluk-makhluk yang lain. Mau makhluk apapun lebih indah manusia dengan bentuknya, dengan keseimbangannya, dengan berdiri tegaknya, dengan gerakannya. Semuanya adalah manusia adalah makhluk yang terindah. Maka aneh jika kita dapati sebagian sekarang kita mau gambarkan manusia dengan bentuk lainnya tidak akan indah. Kita dapati sebagian penganut agama lain berusaha menggambarkan tentang Tuhannya dengan perpaduan manusia dengan hewan. Apakah semakin indah? Jawabannya tidak. Sebagian mereka misalnya membuat Tuhan mereka dengan tubuh manusia tapi dengan berwajah empat misalnya. Tidak seperti yang kita sekarang ini. Kita melihatnya aneh, bukan indah tapi aneh. Kita sebagian mereka membuat manusia kemudian Tuhannya atau sembahannya dengan 8 tangan atau 4 atau berapa tangan. Aneh kelihatannya karena tidak ini yang terindah yang Allah ciptakan. Yang bisa kita lihat sekarang manusia yang meraba-raba lebih indah daripada manusia nggak bisa. Contoh lagi sebagian mereka membuat seperti Tuhannya misalnya berkepala gajah atau berhidung gajah. Kalau kita disuruh rubah tubuh kita dengan tubuh itu kita nggak bakalan mau. Mau nggak para dokter dirubah jadi seperti itu berkepala gajah? Keren kelihatannya, nggak ada yang mau. Mau nggak dirubah kemudian memiliki wajah 4 arah? Siapa yang mau? Siapa yang mau kemudian tangan ada 4? Mau apa enak mak 4 kayak laba-laba. Jadi kita ini di antara nikmat Allah menciptakan kita dengan bentuk paling indah ya. Makanya ketika disebut dalam ada seorang lelaki yang mengatakan kepada istrinya saking dia cinta istrinya, dia mengatakan kalau rembulan lebih baik daripada kamu, kalau rembulan lebih indah daripada kamu. Rembulan itu bagi orang Arab adalah gambaran untuk sesuatu yang indah. Dia mengatakan kalau rembulan lebih indah daripada kamu saya cerai. Akhirnya istrinya dia takut, jangan-jangan saya sudah jatuh cerai. Karena suamiku bilang kalau kamu rembulan lebih indah daripada kamu, maka kamu saya cerai. Akhirnya ditanyakanlah kepada para ulama, apakah sudah jatuh status cerai atau tidak. Sampai akhirnya ada seorang ulama mengatakan tidak jatuh cerai. Kenapa? Karena manusia lebih indah daripada makhluk manapun. Lebih indah daripada rembulan, lebih indah daripada makhluk manapun. Ini di antara kenikmatan yang Allah berikan. Di antara kenikmatan yang Allah berikan kepada manusia seperti firman Allah Subhanahu wa taala seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Ya. Allah yang telah menciptakan engkau dengan sempurna, fa'adalak, dengan menjadikan engkau seimbang ya. Manusia berjalan dengan keseimbangan ya. Dengan tangan 2, kaki 2 berjalan dengan berdiri, dan ini tidak ada hewan, tidak ada makhluk lain seperti manusia. Maksudnya yang kita lihat sekarang berjalan dengan seimbang seperti manusia. Kemudian juga Qul huwallazi ansha'akum wa ja'alakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Katakanlah dialah Allah yang telah menciptakan engkau, menciptakan kalian, menjadikan bagi kalian pendengaran, menjadikan bagi kalian penglihatan, menjadikan bagi kalian hati. Qalilan ma tashkurun, hanya sedikit dari kalian yang bersyukur. Allah juga berfirman, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'alakumus sam'a wal basara wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Allah yang telah mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian dalam kondisi kalian tidak mengetahui apa-apa. Kemudian Allah menjadikan bagi kalian pendengaran, nikmat pendengaran, penglihatan, nikmat hati berfikir. La'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Jadi ini semua dalil bahwasanya
segala nikmat harus kita syukuri. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, alam naj'al lahu ainain wa lisana wa syafatain. Bukankah kami telah menjadikan bagi dia dua mata, wa lisan wa syafatain, dengan dua bibir. Ini subhanallah kenikmatan yang Allah berikan kepada manusia. Tsumma la tus'aluna yauma idzin 'anin na'im. Kemudian akan ditanya pada hari kiamat tentang segala nikmat yang kalian rasakan. Makanya kalau kita lupa, sebenarnya Allah mengatakan kalau Anda lupa, sesekali Anda bangun, tutup mata Anda, coba tutup mata Anda sebentar, kemudian cobalah berjalan menuju ke toilet dengan menutup mata. Kita baru rasa benar-benar itu nikmat pandangan, subhanallah. Yang sering kita gunakan untuk membangkang perintah Allah, yang sering kita gunakan melihat yang haram. Itu pandangan, ya. Nikmat tersebut, ya. Nikmat luar biasa yang Allah bikin pada manusia, Allah ciptakan pada manusia. Kalau seandainya pandangan ini hilang, ya, betapa sedihnya kita, ya. Itu nikmat yang sangat sangat besar, ya. Jadi sekali kita tutup mata, kita berjalan, kita tahu ternyata ini nikmat yang Allah berikan kepada kita. Namun sering kita lupakan nikmat tersebut. Di antara nikmat yang luar biasa adalah kesehatan. Sehat itu nikmat, ya. Bahkan nikmat kesehatan, ya, disebutkan lebih dahulu daripada nikmat makanan. Makanya kata Nabi dalam satu hadis, man asbaha aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi wa lahu qutu yaumihi fa ka'annama hizat lahu dunya bihadza fi riha. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah sallallahu, barang siapa yang pagi hari, ya, dia aman di rumahnya, tubuhnya sehat, enggak ada yang kurang, enggak ada yang cacat, ya. Walahu qutu yaumi, dan dia punya makan sehari tersebut seakan-akan dia telah didatangkan dunia dengan seisinya, ya. Nabi menyebutkan nikmat aman, kemudian nikmat sehat, ya. Baru nikmat makanan, ya. Bayangkan betapa banyak orang memiliki harta yang banyak, tidak memiliki apa? Kesehatan. Harta yang banyak tersebut tidak bermanfaat. Saya ketemu dengan seorang kawan, dia cerita kepada saya berulang, dia mengatakan, Ustaz, saya pernah mengalami sakit, ya, setahun atau, ya, kalau tidak salah setahun, di mana saya tidak bisa tidur. Saya hanya bisa tidur sehari berapa jam, mungkin 2 jam, 3 jam. Dan saya tidak bisa makan, kecuali hanya air putih dan nasi putih. Uang dia miliaran, dia merasa seakan-akan uang tersebut tidak ada nilainya. Makanan di depan dia tidak bisa apa-apa. Dan itu berjalan sampai akhirnya setahun, baru kemudian Allah memberikan kesembuhan kepadanya. Dia baru merasakan benar-benar betapa nikmat itu, nikmat yang luar biasa yang sering orang melalaikannya, terpedaya. Dia sangka dia akan sehat terus. Ya. Dia sangka dia akan sehat. Itu nikmat yang harus kita syukuri. Ya. Seorang terkadang baru merasakan nikmat sehat ketika dikasih sakit. Oleh karenanya dikatakan as-sahhatu ni'matun, ya, as-sihhah tajun, ya, la yarahu illal marda, atau kama qala, ya. Bahwasanya kesehatan adalah mahkota yang tidak ada yang bisa melihatnya kecuali orang-orang yang sakit, ya. Dia mahkota, puncak dari kenikmatan, tapi yang bisa merasakannya, melihatnya dengan jelas hanya orang yang sakit. Orang yang sehat sering lupa dengan nikmat kesehatan tersebut, ya. Para dokter tentu lebih tahu tentang pasien-pasien bagaimana mereka mengalami penderitaan, kesulitan ketika mengalami sakit. Dan kita semua pernah sakit. Makanya ini nikmat harus kita jaga, ya. Kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini mengajarkan kepada kita untuk bersyukur pada salah satu nikmat kesehatan, yaitu nikmat persendian. Yang sendi dalam tubuh kita 360 sendi, yang setiap sendi tersebut adalah kenikmatan yang harus kita syukuri, ya. Nah, bagaimana mensyukuri nikmat tersebut? Dengan bersedekah. Ya. Apakah harus dengan duit? Sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya, hadis ke-25, bahwasanya makna sedekah luas, ya. Segala kebaikan adalah sedekah. Kullu ma'rufin shadaqah. Setiap kebaikan adalah sedekah, ya. Maka hadis ini melanjutkan tentang makna sedekah pada hadis sebelumnya. Bahwasanya di antara kewajiban kita bersyukur kepada Allah adalah kewajiban atas nikmat sehat, atas nikmat mafasil, yaitu sendi-sendi yang ada pada kita. Caranya dengan bersedekah. Caranya bersedekah bagaimana? Untuk 360 sedekah. Karena setiap sendi sedekahnya satu. Ya, Rasulullah SAW mengatakan, kullu sulama, setiap sendi, ya, alaihi sadaqah. Satu sendi ada sedekahnya. Nah, kalau 360 per hari berarti 360 sedekah. Lantas bagaimana?
Caranya ya. Caranya Rasulullah jelaskan, di antaranya tadi saya sebutkan ta'dilu bainas nain. Engkau berhukum adil di antara dua orang. Dua orang bersengketa datang kepadamu, engkau berhukum dengan adil. Kau lihat perkaranya, kau bilang si A yang benar, si B yang salah. Hak di tangan si A, si B harus menunaikan kewajibannya misalnya. Itu namanya adil ya. Itu namanya adil ya. Kalau kau tahu itu adil maka tegakkanlah dengan keadilan, bukan malah kita berhukum dengan hukum yang zalim atau membela kepada salah satunya atau menjadikan permasalahan jadi samar, tidak jelas padahal kita tahu permasalahannya. Oleh karena Syekh Utsaimin rahimahullah dalam syarah Arba'in Nawawi dia mengatakan di antara kesalahan sebagian hakim sedikit-sedikit mereka bilang islah, sudah kita damai. Damailah antara A dan B. Kemudian padahal dia tahu si A yang benar misalnya. Si A yang benar. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, kalau seorang hakim tahu si A benar, dia tidak boleh mendamaikan. Dia harus berhukum bahwa si A yang benar, si B harus menunaikan kewajibannya. Bukan setiap permasalahan ya sudah kita damai, akhirnya si A tidak mendapatkan haknya, suruh mengalah. Ini enggak boleh. Ya, kecuali memang perkaranya rumit, tidak diketahui dengan bagaimana yang benar, mana yang salah, itu baru mungkin perdamaian. Ya. Tapi kalau masih bisa dihukum dengan menunaikan hak kepada yang berhak, maka ini wajib dilakukan oleh para hakim. Dan itu adalah bentuk sedekah. Bentuk sedekah dengan bersikap adil di antara dua orang yang bersengketa. Bagaimana lagi dengan zaman sekarang sebagian hakim menerima sogokan untuk membela yang salah. Sebagaimana sebagian pengacara justru mendapatkan duit yang banyak ketika membela orang-orang yang salah. Semakin hebat dia membela orang salah, semakin banyak yang bayar dia, semakin cepat kaya. Waliyadzubillah, dia akan mendapatkan akibatnya, dampaknya di akhirat kelak. Tapi ini adalah sedekah. Yang kedua, tu'inu rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alaiha. Di antara bentuk sedekah engkau membantu seorang berkaitan dengan kendaraannya, kau angkat dia, ya kau popoh dia, kau angkat dia. Zaman dahulu mungkin naik onta tidak mudah, kemudian atau naik kuda misalnya, naik apa ya, kita angkat ya, kita dapat sedekah. Mungkin orang sudah tua, ya kita bantu dia ya, kita popoh dia. Misalnya zaman sekarang di mobil kita popoh dia, kemudian kita masukkan dalam mobil, kita tutup pintunya, ini sedekah. Nenek-nenek, kakek-kakek ya, kita bantu dia, kita papah dia, ini sedekah. Atau tarfa'ulahu alaihi mata'ahu, atau kau angkat barang-barangnya. Kalau zaman dahulu angkat barang di atas onta, angkat barang di atas himar yang sering digunakan untuk mengangkut barang. Kalau zaman sekarang kita angkat mungkin ada mobil pick up atau bak terbuka belakang, ya kita angkatin barangnya, kita bantu. Ini sedekah dengan tenaga. Ini sedekah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedekah ini tidak main-main, sedekah. Ya, bisa mewakili rasa syukur kita atas sendi-sendi kita yang Allah berikan kelancaran pada sendi-sendi kita. Maka seorang berusaha berbuat baik di dalam kehidupan ini. Mumpung dia masih hidup, berbuat baik. Berbuat baik dengan, tadi yang pertama Rasulullah contohkan dengan pikiran. Bagaimana dia bersikap adil. Ini dia bersikap adil, punya sumbangsi kepada masyarakat dengan pikirannya. Dia berhukum. Ini sedekah. Contoh yang kedua, Rasulullah SAW menyebutkan bagaimana bersedekah dengan memberi sumbangsi dari sisi tenaga. Ngangkatin orang di atas tunggangannya atau ngangkat barangnya. Ini tenaga. Ini adalah bentuk sedekah dengan bentuk tenaga. Ini juga sedekah. Seorang mungkin tidak punya duit, dia bisa bersedekah dengan tenaga. Tidak punya duit, bisa bersedekah dengan pikiran, dengan ide. Ya. Kemudian contoh yang ketiga, kata Rasulullah SAW, wal kalimatu thayyibatu sadaqah. Kata-kata yang baik adalah sedekah. Ini dalil bahwasanya sedekah selain dengan pikiran, dengan tenaga, bisa juga dengan kata-kata. Kita bicara dengan orang, dengan senyuman, dengan kata-kata yang baik. Ya. Tidak menyinyirnya, tidak merendahkannya, ya. Tidak angkuh di hadapannya, ya. Ketika di grup dengan kata-kata yang baik, ya, menulis status dengan cara yang baik, kalaupun menegur dengan cara yang baik, bukan menghina, bukan merendahkan, itu semua sedekah. Itu semua sedekah. Orang nyaman membaca tulisan kita, ya, kalaupun dia tegur, dia beramar ma'ruf nahi munkar dengan cara yang baik, ya, maka orang yang bukan menghina, bukan nyinyir, bukan merendahkan, bukan sok, ya, maka wal kalimatu thayyibatu sadaqah. Kata-kata yang baik adalah sedekah. Apa susahnya sih kita kata-kata yang baik, ya? Orang betah ngobrol sama kita. Orang betah bicara sama kita. Sebenarnya orang kita enggak betah dengar dia bicara. Kalau dia bicara harus menguasai majelis, terkadang mengangkat-angkat dirinya terus, ya. Menceritakan tentang dia terus, terkadang merendahkan orang lain, terkadang menggibah orang lain. Kita dengar aja gelisah. Tidak ada kata-kata baik, keluar kata-kata buruk, ya. Kata-kata buruk, ya. Subhanallah, ternyata kata-kata baik sedekah. Ya, kita ngomong, pilih kata-kata. Tulis status, bikin komentar dengan kata-kata yang baik, itu sedekah, ya. Ini sedekah dengan kata-kata, ya. Dengan tulisan, dengan komentar.
Kemudian Rasulullah SAW memberikan contoh yang lain lagi, wa bi kulli khutwatin tamshiya ila salati sadaqah. Ya, setiap langkah kaki yang dia langkahkan menuju salat sedekah. Dia pergi ke masjid, dia balik semuanya sedekah. Mengangkat derajat dan menghilangkan dosa. Setiap langkah dia langkahkan mengangkat derajat, menghilangkan dosa. Pergi dan pulang. Kalau dia pergi masjid 500 meter berarti berapa langkah coba? Kalau 1 meter 2 langkah. Kalau 1 meter 2 langkah berarti 500 meter ya sudah 1000 langkah. Kalau bolak-balik sudah 2000 langkah. Bayangkan 2000 kebaikan, 2000 derajat diangkat dan 2000 dosa dihilangkan. Ya, kalau langkahnya setengah meter. Sampai sebagian ulama ada yang berpendapat untuk pergi ke masjid dianjurkan untuk melangkahkan kaki pendek-pendek supaya banyak langkah. Tapi ini dikritiki oleh sebagian ulama, bukan itu maksudnya. Tapi ini maksudnya mereka ingin mengambil zahir hadis. Bi kulli khutwatin, setiap langkah. Sehingga kalau gitu jangan langkah panjang-panjang, pendek-pendek aja. Sehingga semakin banyak langkah, semakin derajat tinggi dan semakin dosa-dosa dihilangkan. Tapi yang benar bukan maksud Nabi demikian karena para sahabat tidak mempraktikkan demikian. Jadi langkah yang wajar. Tapi itu langkah, ya, setiap langkah mengangkat derajat dan mengurangi dosa-dosa. Makanya saya katakan pada para lelaki, kalau selesai pandemi, kalau pandemi mungkin seorang mesti takut ke masjid. Tapi kalau habis pandemi semangat untuk sholat jamaah. Ya, kita ini banyak dosa-dosa yang kita lakukan tiap hari. Ya. Kita ini kurang pandai bersyukur. Kalau kita banyak dosa, ya, melihat yang tidak melihat wanita terbuka auratnya, namanya berinteraksi dengan medsos, pasti kita melihat hal yang tidak baik, kita mendengar hal yang haram, mendengar ghibah, mendengar caci maki dan macam-macam yang kita dengar. Di antaranya dengan kita ke masjid, bayangkan tiap hari berapa langkah, pulang pergi, angkat derajat, hilangkan dosa. Ya. Dan itu bentuk syukur kepada Allah. Nabi mengatakan, wa bi kulli khutwatin tamshiha, setiap langkah yang kau langkahkan menuju salat adalah sedekah. Ini contoh sedekah berkaitan dengan diri sendiri. Ya, dengan gerakan. Dan yang terakhir, wa tumitul adza 'anit tariq sadaqah. Rasulullah contohkan menghilangkan gangguan dari jalan adalah sedekah, ya. Subhanallah, sebagian orang ketika naik motor dia lihat ada beling atau apa, dia gelisah, dia khawatir orang lain menginjak beling tersebut. Lihat paku, dia khawatir motor orang menginjak paku tersebut, makanya dia turun sebentar, dia pindahkan. Subhanallah. Apa yang ada dalam hatinya memikirkan kaum muslimin, khawatir ada kaum muslimin yang lain terluka gara-gara lobang atau gara-gara paku atau beling, Masya Allah dapat pahala, ya. Sebagian orang melihat beling dia senang, sebentar lagi ada mobil kena paku dia senang, wah, dia gembira melihat hal tersebut, ya. Ada sebagian orang terkadang pasang jebakan, dia pasang kaleng di dalamnya dikasih batu sehingga orang tendang kaleng dikira kaleng kosong, ternyata ada batunya. Dia ketawa-ketawa ngerjain orang, ya. Subhanallah. Orang Islam tidak demikian. Orang Islam ada gangguan tengah jalan, dia berusaha hilangkan, ya. Imatatul adza 'anil tariq, menghilangkan gangguan dari jalan. Syekh Utsaimin rahimahullah berkata termasuk bentuk menghilangkan gangguan dari jalan kaum muslim ini adalah secara zahir, secara hissi, demikian juga secara maknawi. Secara maknawi maksudnya seorang menghilangkan gangguan bagi kaum muslimin, membantah bid'ah, membantah kesyirikan, membantah kekufuran, membantah ateisme. Banyak hal yang bisa dia lakukan untuk melancarkan jalan kaum muslimin menuju Allah Subhanahu wa taala. Setiap pengganggu yang menghalangi orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala dia bantah, dia bersihkan. Yang menyuruh kepada kemaksiatan dia bantah, yang menyuruh kepada hal-hal yang buruk dia tegur. Ini adalah bentuk membersihkan jalan. Yang menyebarkan syubhat, bid'ah maupun kekufuran dia bantah. Ini adalah membersihkan jalan kaum muslimin menuju Allah dari gangguan-gangguan. Ini juga merupakan sedekah. Taib.